review ini menarik karena apa coach? Taktikalnya Enrique sama Arteta yang punya perbedaannya apa? Yang terlihat jelas dulu. Cara bermainnya. Enrique lebih berani nge-press dengan banyak orang. Oke. 5-6 orang. Pada saat itu terjadi, Lubangnya gede dong. lubangnya gede. Space-nya banyak. Di tengah. Terutama di tengah. Iya. Dan harusnya Arsenal bisa bikin wide. Iya. Oke. Karena pemain belakangnya nggak ke depan, nggak ke tengah. Iya. Stay untuk adaptasi, untuk mengantisipasi counter attack. Attack. Nah, tengahnya ini bisa dimanfaatkan. Tinggal lu adu lari aja di depan. Iya. Iya kan? Iya. Nah, lu harus pasang satu, either Rice atau Zubimendi. Ya. Nah, yang belakang mungkin agak ke yang belakang bantuin build up kan. Iya. Nah, ini gue bilang ini peluang Arsenal untuk mendapatkan counter attack dari high pressure-nya PSG. Dan kalau ngeliat cara pressingnya Jadi lu nggak punya pilihan. PSG dahsyat pressingnya. Iya kan pressingnya betul kan. iya. Tapi ketika itunya salah bisa lobang juga buat PSG kan. Lobangnya banyak. Karena waktu lawan Munchen kelihatan banget. Lihat leg satunya lawan Munchen aja. Nah ini lo bisa manfaatkan. Iya. Tapi lu fokusnya ke defense. Jadi kemungkinan besar bola dipegang oleh PSG. Kecuali kalau PSG unggul 1-0 untuk gue itu selesai. Oh, karena Arsenal harus bermain keluar Arsenal yang keluar, itu yang repot kalau Arsenal suruh keluar. PSG yang ngincer counter. Iya, benar. Ketika lu punya defense yang kuat dan lu bisa punya counter yang bagus ya, bisa aja. Makanya feeling gue Martinelli yang main. Martinelli yang main, ngincer counter dan Havertz yang main bukan Gyökeres. Oh iya, masuk akal. Iya. Secara pressing juga lebih bagus ya. Si Rice sama Zubimendi depannya Odegaard. Zubimendi depan. Karena Odegaard punya passing yang ya harusnya bagus lah, ya kan? Iya. Arsenal tidak punya kualitas kayak Munchen untuk bounce back. Nah, itu benar, itu gue setuju. Untuk bisa nyetak gol banyak kayak gitu, gue nggak melihat Arsenal punya peluang. Betul. Gitu. Peluang Arsenal adalah dia bisa menang dengan dia cetak gol duluan. Ya, dengan menang efektivitas itu. Iya, menang efektivitas. Iya. Artinya peluang lu nggak banyak. Peluangnya nggak banyak. Iya. Begitu ada 1-2 peluang harus jadi gol kan. Iya. Even itu dari corner, even dan dari bola apakah mati. itu bisa? Ya bisa. Ini menarik guys kalau melihat dari komposisinya karena justru pertahanan PSG kita lihat berkali-kali ya nggak begitu kuat kalau nggak begitu kuat. Dia, terutama di counter. Ya, dia based on organisasi. Kalau individual itu nggak begitu kuat. Nggak begitu kuat, betul. Jadi kalau organisasinya lagi bolong, lagi kasihkan nyerang, dijebol. Dia itu kuat karena dia bisa menghantam lawan di pertama, menghancurkan psikologi lawan. Iya. Jadi 1-0, 2-0, 3-0, lawan lu udah drop psikologinya. Karena kalau full team, gue pengen tahu bagaimana Arsenal bisa keluar dari pressingnya PSG yang full team itu yang benar-benar yang intens dan cepat ya, dan main-mainnya muda kan. Jadi we'll see. Kalau Arteta bisa menjadi juara, artinya kan ada taktikalnya dia dong, bukan cuma dari pemain dong, coach ya kan? Ya loh, gue itu pernah nggak gue kritik taktikalnya Arteta? Nggak sering. Iya. Yang gue kritik kan pilihan pemain. Iya. Sama leadershipnya. Iya. Tapi kan lu juga terakhir bilang mainnya kayak tai kan, dengan bermain. Karena nggak ada plan B. Iya. Ya itu plan B-nya itu. Dia punya sistem kalau nggak berjalan, dia ambil lah itu corner kick, ngerti nggak? Iya. Nah ini kan ke limitasi dari fantasinya seorang pelatih. Lu lihat City sama Klopp butuh nggak corner kick? Kan enggak. Apakah mereka nggak kepikiran ke corner kick? Kan enggak. Kan stupid gitu loh. Karena mereka pikir itu terlalu rendah. Gue nggak mau menang dengan cara kayak begitu. Gue lebih pintar sebagai pelatih. Dan mereka menunjukkan itu. Arteta enggak. Nah, kalau juara Liga Champions lu masih belum yakin juga. Karena kan kalau lu bilang Liga City-nya lagi jelek, yang lain lagi jelek. Liga Champions kan juga enggak. Kalau Liga Champions, gue bilang justru Arsenal punya peluang. Karena nggak under pressure. Ya iya, tapi kan berarti pressure-nya di PSG. Tapi kan berarti pemainnya bagus karena pelatihnya juga dong. Pemainnya bisa. Pemainnya bagus as a team lah. Tapi kan cuman kalau dari permainan PSG jelas, permainan itu lebih jelas Ji. Iya. Dan ditambah skill individual. Apakah Arsenal bisa menangnya? Bisa. Yang kita udah bahas tadi soal efektivitas. Betul. Nah tapi menurut gue dengan dia tidak pernah kalah juga di fase Liga, termasuk menang lawan siapa? Itu keren, Munchen. Iya, kan itu bagus. Betul, gak gampang juga gitu. Gak gampang, betul. Kenapa bisa? Ya karena gak ada pressure di Champions League. Ya lagi-lagi kalau pressure-nya justru ketemu kesulitan lawan tim parkir bis. Iya. Lawan Sporting kesulitan loh. Lawan Leverkusen kesulitan loh. Iya. Yang orang gak ngeliat itu. Iya. Iya, tapi dia bisa excel itu kan artinya kalau lu bilang di Liga
lawannya karena lagi pada jelek, tapi di Eropa dia membuktikan dia bisa lawan betul. lawan tim-tim seperti itu kan, berbagai macam tim yang mau low block, mau yang mainnya kebuka, walaupun struggling tapi somehow ada di final. Bukan sesuatu hal yang emang lagi beruntung tahun ini Arsenal. Anjing. Serius, lucknya itu lagi gede banget. Ya tapi kalau luck lagi gede, let's say kayak tahun lalu Inter bisa peringkat 1 peringkat final. Banyak tim yang melakukan itu. Tapi lu dinilai kalau lu konsisten. Dan gue yakin Arsenal gak bisa itu di bawah Arteta. Menurut gue dia konsisten berprogres. Tapi kalau ngomongin konsisten juara ya, kita akan baru bisa lihat setelah juara ini. Oke, seberapa yakin coach Arsenal juara? 50-50. Berapa persen? 50-50. Iya. Ini final men. Final itu selalu susah. Setuju gue. Ya menurut gue. Ya kembali lagi, apakah bisa memanfaatkan counter attack atau enggak? Udah cukup lah, kelamaan. Nggak penting bahas Arsenal ini. Anjing, tim lu anjing. Gue harus pergi. Satu lagi sebelum gue tutup. Jadi gue lupa. Gue bilang di Onat season 2024 kan gue bikin video ke Arsenal juara. Itu kan udah lewat. Ternyata gue ngomong juga di Vindes. Nah itu gue bilang. Nah itu gue lupa. Nah kan anjing. Baru kemarin gue lihat videonya. Oh ya kalau Arsenal juara. Nah artinya gue akan bikin video. Ya sekarang tanggung kan. Tunggu Champions League selesai. Videonya itu satu mengapresiasi, tapi gue bantai juga kekurangan dia. Kalau kalah, kalau menang gue bantai juga. Anjing lah, kan tapi ada minta maafnya juga dong. Bukan minta maaf, mengapresiasi. Anjing sama diralat. Kan lu bilang gue akan minta maaf sama gue lihat ya tadi. Sama aja kan. Anjing beda, minta maaf sama apresiasi itu beda. Ya nanti lu lihat videonya lah. Akhirnya ini dia sama kali mungkin ditunggu-tunggu oleh netizen. Gue tuh selama ini ngelawan karena menurut gue itu yang dari Onat. Iya, karena kemarin gue juga di mention kan di TikTok. Kayak kalau yang Onat musim lalu bang, tapi kalau yang Vindes baru Februari tuh. Itu gue lupa kalau gue ngomong di Vindes. Baru kemarin gue lihat sendiri, ternyata gue ngomong itu. Lu kebanyakan sih emang diundang podcast. Sampai lupa kadang-kadang ngasih statement. Kalau ngomong itu cuma sekali di Vindes. Iya, situ doang. Iya. Makanya gue seperti tek-tek, nih bulan apa ya? Gue belum lihat itu, gue belum pernah nonton gue. Gue juga gak pernah nonton masalahnya. Ya lu ngomong masalahnya anjing, bukan masalah nonton. Tapi gue gak pernah nonton itunya, lupa gue. Ya itu dia, akhirnya yang sudah menunggu-nunggu. Nanti kita lihat habis final Liga Champions. Dia akan mengapresiasi Arteta atau minta maaf? Minimal gue apresiasi IPL. Kalau IPL belum tentu kan, belum tahu itu. Tapi kan lu dari awal lebih yakin juara di sini daripada juara di Liga. Iya. That's why IPL karena gue gak yakin IPL, gue apresiasi di situ. Itu guys. Cuman masih ada catatan lainnya. Nanti kita lihat episode Offset 2 minggu depan. Oke, see you when I see you. Bye. Happy weekend. Bye bye.